warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Husnul Afia Zahra dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Islam Malang. Jadi di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital. Jadi buku ini karya dari Bapak Hayat, SAP, MSI, yang dimana menjadi dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Jadi di dalam buku ini menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada masyarakat. Kualitas pelayanan publik sering dijadikan indikator kemajuan suatu negara karena mencerminkan tingkat transparansi, responsivitas, keadilan, dan efisiensi pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip dan manajemen pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa dan praktisi administrasi publik. Secara umum, buku ini membahas konsep pelayanan publik mulai dari dasar hingga teknik modern untuk meningkatkan kualitas layanan seperti strategi manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, kepemimpinan, serta pengukuran kinerja. Pengelola pelayanan publik harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan, hingga evaluasi. Selain itu, penggunaan manajemen pengetahuan juga penting agar kebijakan yang diambil lebih relevan dan efektif. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, perubahan besar terjadi sejak era reformasi tahun 2000-an yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan manajemen pemerintahan yang baik melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen pelayanan publik berperan penting dalam memastikan layanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik sendiri mencakup berbagai aspek seperti pelayanan barang, misalnya air bersih dan transportasi, jasa yaitu pendidikan dan kesehatan, serta administrasi, perizinan, dan pengaduan. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum utama pelayanan publik di Indonesia. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip seperti hukum, akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya responsivitas, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik. Dalam perkembangan konsep administrasi publik, muncul paradigma New Public Management atau NPM yang menekankan efisiensi seperti sektor swasta. Namun, konsep ini mendapat kritik terutama di negara berkembang. Sebagai alternatif, muncul New Public Service atau NPS yang lebih menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, kolaborasi, dan pelayanan berbasis kebutuhan warga.
Dalam konsep ini, aparatur negara berperan sebagai fasilitator yang adaptif dan akuntabel. Kualitas pelayanan publik menjadi fokus penting dalam buku ini. Kualitas layanan diukur melalui berbagai dimensi seperti bukti fisik, keandalan, dan tanggap, jaminan, dan empati. Pengukuran kualitas dapat dilakukan melalui metode seperti survei kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan meliputi sistem sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya, konsep pelayanan prima dijelaskan sebagai pelayanan dengan standar tertinggi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan prima mencakup 3 aspek utama, yaitu sikap, perhatian, dan tindakan. Selain itu, keberhasilan pelayanan juga ditentukan oleh kompetensi SDM, proses pelayanan, hasil layanan, serta pengelolaan organisasi. Pelayanan prima tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada citra negara dan pembangunan nasional. Buku ini juga mengulas berbagai permasalahan dalam manajemen pelayanan publik, seperti birokrasi yang berbelit, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kualitas pelayanan. Permasalahan ini berdampak luas terhadap aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan kolaboratif lintas sektor atau whole of government. Selain itu, standar pelayanan minimal SPM juga menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. SPM bertujuan menjamin pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat. Standar ini mencakup prosedur, biaya, waktu pelayanan, serta mekanisme pengawasan. Dengan adanya SPM, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, kinerja dan profesionalitas aparatur juga menjadi perhatian utama. Kinerja sektor publik diukur berdasarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Pengukuran ini penting untuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Profesionalisme aparatur ditandai oleh kompetensi, etika kerja, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Kinerja yang baik akan berdampak pada kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat sendiri merupakan hasil perbandingan antara harapan dan kenyataan layanan yang diterima. Oleh karena itu, penyelenggara layanan harus memahami kebutuhan masyarakat dan terus melakukan evaluasi serta perbaikan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain yaitu mengidentifikasi pelanggan, memahami harapan mereka, serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Oke, next. Dari sisi etika, pelayanan publik harus didasarkan pada nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Etika dan kode etik menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya. Namun, masih banyak tantangan seperti rendahnya integritas dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dalam menerapkan nilai-nilai secara konsisten. Selanjutnya, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara terbuka dan profesional.
Akuntabilitas mencakup aspek politik, finansial, dan administratif yang saling melengkapi, menciptakan pemerintahan yang terpercaya. Terakhir, inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi digital dan big data dapat mempercepat layanan, meningkatkan aksesibilitas serta mendorong transparansi. Inovasi juga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, kesimpulannya yaitu pelayanan publik yang berkualitas memerlukan manajemen yang baik, SDM yang profesional, penerapan etika, serta dukungan teknologi dan inovasi. Dengan pendekatan yang tepat, pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisiensi, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Jadi, buku ini memberikan pemahaman komprehensif sekaligus solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern, responsif, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Oke, teman-teman, jadi itulah sedikit review buku Manajemen Pelayanan Publik dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.